Hai cu, selamat datang di channel YouTube gua, Galeri Mas Jo. Di video pertama ini, gua bakalan nyeritain kisah horor gua dan temen gua saat pendakian Gunung Kencana di daerah Puncak Bogor. Itu kira-kira tahun 2019 Agustus kalau nggak salah. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subrek, karena subrek itu gretong. Oke, jangan banyak basa-basi lagi. Gua di sini nggak sendirian dan di sini ada partner gua. Wih, bro, sehat Bro, sehat. Alhamdulillah. Di sini ada teman gua, kenalin namanya Betep. Dia satu tempat Halo, guys. tongkrongan juga. Teman gua plus saudara gua yang sering ngumpul bareng dan ngedaki bareng. Lu masih ingat gak sih yang waktu kita ke Kencana itu, pendakian itu? Oh, yang horor itu ya? Iya, Gue masih inget sih itu. Gue inget sih. Inget jelas sih. bener. Emang di tempat itu di tongkrongan gue itu emang sering kumpul bareng seminggu sekali, kadang hampir seminggu 2 kali atau 3 kali kalau misalkan ada acara banyak. Ya emang ya gimana sih kalau nongkrong ya ngebahas hal-hal yang nggak penting, kadang-kadang nggak jelas, penting nggak pun jelas. dibahas. Yang penting pun dibahas. Ya udah gitu, di selang-selang obrolan gua sama teman-teman gua, di situ ada satu cewek nyeletuk ngomong. Dia Teman gue juga sih itu. Dia kalau nggak salah orang Parung, cok. iya, tahu kan Parung di mana? Tahu nggak? Kalau nggak tahu Parung, lu bukan orang Bogor, cok. Parung itu bertempatan di daerah Bogor juga. Itu tempat kelahiran gua, di daerah Bogor. Dia nyeletuk ngajakin muncak atau ngedaki. Penasaran sih Iya, ya. penasaran Dia sih. penasaran sih. Gimana sih rasanya ngedaki itu gimana? Padahal capek. Capek boy. Beban, Beban kan nggak tahu Enak kan. di rumah Ya, enak di tidur. rumah tidur. Enak itu. Cuma ya namanya orang penasaran kali ya. Benar. Kita kan nggak tahu ya namanya orang penasaran. Mungkin dia pengen ngerasain lah gimana cara apa rasanya naik gunung. Benar. Cuma waktu itu gue juga sempat pas pas Cipua itu ngajak buat naik gunung ke Kencana. Itu kan udah deal tuh. Udah deal ya? Sama anak udah deal kan. Iya. Gue ajak dong satu teman gue. Oh iya benar. Itu dulu teman kerja sih sebenarnya. Iya. Teman kerja. Teman kerja dia, cuman temen gua di satu tongkrongan dan dia juga sering daki nongkrong. bareng sama gua. Cuma dia pernah apa, kalau misalkan setiap mendaki sih dia pernah bilang kalau misalkan mau nanjak kabarin gue lah. Iya, Dia pengen ikut. Cuma posisinya waktu pas kita berangkat itu, cok, dia tuh nyusul Iya, emang bener. Dia tuh nyusul karena emang berhalangan dengan kerjaan. dengan ya. kerjaan. Dengan Benar kerjaan. dia kehalang sama kerjaan. Jadi dia kerja dulu baru berangkat. Itu kalau nggak salah kita berangkat itu dari base camp rumah Andri Iya. jam abis isa ya, jam 7-an. Nah, guys, gua tuh punya base camp. Iya. Punya base camp memang tempat sering gua kumpul di situ sama teman-teman gua ya di situ. Base camp lah jadiin tempat base camp ya. Alat-alat carrier juga, Ya, kecil-kecilan. Mendaki juga gua taruh di situ. Semua alat-alat ditaruh di rumah temen gue itu. Dan ya berhubung udah kenal juga sama orang tuanya, jadi Udah deket banget. akrab. Jadi Akrab. ya emang mau nongkrong di situ juga bebas. Yoi. Dan saat itu berangkat kita tuh dari base camp rumahnya Andri ya? base camp rumah Andri abis isa. Habis isa nggak salah. Di situ gue pendakian ada 8 berarti ya, 8, cuman yang satu lagi karena Yang dia satu lagi nyusul. berarti kita Jadi 7 kita berangkat 7 orang. Itu Itu kita motoran sih. motoran berapa motor sih? Empat. Empat Ada ya, yang empat. solo soalnya. Ada yang solo sendiri. 4 motor. Perjalanan kurang lebih dari base camp ke Posimaksi ya. Posimaksi itu pertama. iya, Simaksi pertama. Kalau Gunung Kencana itu dia punya 2 Simaksi ya. Dua Simaksi. Dia punya Simaksi ya. Ya, Simaksi pertama yang di pinggir jalan tuh di daerah puncak itu. Di situ nyampe situ tuh jam 9-an kalau soalnya nggak salah. macet sih. Iya, di macet jalan. sih. Jalan Emang puncak iya. macet. Apalagi weekend, tahu sendiri. Soalnya waktu itu posisi kita berangkat malam minggu, pas-pasnya itu malam minggu pas.
pas emang berjam-jamnya Iya, macet. Jam-jamnya macet itu. jamnya macet. Kalau nggak salah kita dari Simaksi pertama langsung ke warung si Umi sih Iya. itu. Kita jadi di warung si Umi itu Emang tempat sekalian parkir. pertama naruh motor parkir di situ. Yang kedua ya kita sarapan sarapan dulu dulu lah lah. makan. Makan. Kan buat ngisi tenaga Benar. juga. Emang Sekalian buat nungguin si Bungsu, Si Bungsu. yang katanya mau nyusul dia menyusul. Dan dia tuh Bungsu itu berangkat dari dari rumahnya tuh sekitar jam 8-an lewat kalau nggak salah. jam 9 sih Iya, kalau jam nggak salah. segitu. Kalau masih Jam segitu dia berangkat, gue tungguin kan, gue tunggu. Ya lumayan lah gue nunggu dia lama sampai jam 10 apa jam 11-an kalau nggak salah. jam 11 sampai di Iya. warung si Umi kita Iya. nunggu. Sampai jam 11 tuh gue nunggu di warung Sumi. Dia nih inisiatif, yuk kita jalan dulu aja ke Simaksi yang kedua, sekalian kita Sekalian cek-cek Ya, barang cek-cek juga, barang juga cek-cek sih. barang, takut ada yang lupa atau tahu apa. Dan di situ pun sekalian nunggu sebenarnya. di situ dia belum datang, jam 11 itu dia belum datang. Cuma pas dia sempat nelpon si Bungsu. Yang gue inget dia sempat nelpon, dia bilang si Bungsu udah dekat, udah jalur situ kan emang ada pemukiman, Iya. ada sekolahan lah. Sekolah juga ada. Kalau buat orang-orang situ nyebutnya itu pos 2 kalau nggak salah ya. Udah nyampe situ, oke dong, udah namanya udah dekat, namanya SD, ya kita nunggu lah di Simaksi kedua. Kira-kira sampai jam 12-an. Jam 12-an kita nunggu. Jam 12 kita nunggu. Kok dia belum datang-datang Oh, juga. datang. Ternyata si Bungsu ini dia nolongin orang dulu kok. Ya, yang gue pikir tuh kirain gue tuh dia punya problem memang awalnya. Pas ditelepon ternyata dia lagi bantuin orang yang kehabisan bensin. Bensin. Ya dia ngerasa kasihan lah. Ya lumayan tuh trek itu kalau misalkan malam itu di situ sepi banget. Emang jalurnya itu kebon teh, batu-batu, jalannya juga batu-batu. Mantap Keren-keren pokoknya, banget keren sih. lah, banget dah. Jalannya keren banget. Iya. Pegel pantat. Dari situ Di dia sela-sela obrolan dia kalau nggak salah si Bungsu pernah bilang, ya udah kalau ini duluan aja. Iya benar. Ya berhubung kita buat cewek kan ya. Iya, Maksudnya kita buat cewek 4 orang. 4 orang. Cewek berempat. Kasian juga kan kalau jalan Kasian malam juga situ kan. malam di situ. Malam di situ. Makanya belum bikin tenda, pengen makan di atas, istirahat. Jadi anak-anak inisiatif lah yang pas di nunggu si Bungsu itu kita langsung nanjak aja. Itu sekitar jam 12 lewat. Ya. Biasanya gua kalau setiap nanjak bikin formasi ya. Benar. Maksud gua formasi itu namanya kita trekking, apalagi trekking malam ya. Dan di situ posisinya cuma pakai satu headlamp. Benar-benar. Cuma satu Cuma headlamp. satu bulan. Sisanya satu. pakai penerangan Handphone. center handphone. Itulah salahnya kita. Emang belum pernah kita Emang pendakian minim malam, alat baru sih. pertama kali itu gue pendakian malam memang pertama kali. Biasanya gue berangkat ya pagi, misalkan start pagi kalau misalkan bener ya Iya, start pagi sih pagi biasanya. biasanya. Cuma berhubung itu bencana kan nggak Karena terlalu dia nggak terlalu tinggi dari lah ya. hotelnya. Makanya kita Iya. berani buat trekking malam. Tuh. Karena gue udah beberapa kali naik ke situ, trekking malam juga jadi aman. Nah kalau gue itu baru pertama kali ke situ. Itu posisinya kita nanjak itu gua. Iya. Ada 7 orang ya, 7 orang. Ada 7 orang. 7 orang gua, Betep, Andri, Meli, Sri, Puai sama Ucrit. Ucrit itu cewek. Itu nama samarannya. Badannya kecil. Karena gue sebut Ucrit, badannya kecil. Di perjalanan gua sih yang paling depan. Iya. Gua leader. Leader. Gua paling depan. Belakang gua ada Meli, Meli, ada Sri, Puai, Indah, gua, sama dan paling belakang tuh Andri. Tapi gue rolling kalau misalkan dia gimana gue balik ke belakang ya. Ya sih sesuai situasi sama kondisi lah di Benar. trek gimana. Soalnya itu trek tangga kayu. Kalau misalkan lo yang belum tahu trek ke Cana itu nanti gue taruh di sini fotonya. Lumayan treknya. Tanjakan Sambalado. Asli. Nama itu tanjakan Sambalado. Oh mantap betul itu jalan. Itu kita trekking malam. Gue paling depan kalau nggak salah sempet kira lu putus ya. Iya bener. Sempet tuh nggak lama pendakian baru Belum lama jalan, baru setengah jam, setengah jam jalan. Tes. Kira gua putus. Padahal di situ
lu bawa logistik nggak terlalu banyak sih ya. banyak. Air cuma Bagi-bagi. 2. Iya bagi-bagi gue bawa. Cuma air. anehnya dia tuh carrier kapasitas 60 plus 5 kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah segitu. Gede kan. Cuma dengan barang bawaan yang segitu kok bisa putus Nah, gitu. itu di situ gua udah ngerasain berasa yang benar-benar nggak enak lah. Di situ, Cuma gua kan posisi paling depan jadi gua nggak tahu Iya, apa-apa benar. sih sebenarnya. Cuma pas dapat posisi kayak gitu, gua berhenti dong inisiatif. Maksud gua takutnya lu kenapa-napa di Iya. belakang. Iya. Tuh. Tapi gue di situ nyuruh dia, udah nggak apa-apa duluan aja. Cuman emang dia makeke kan ya, susah ketu, susah. Ada, Cok. Aman. Jadi solidaritasnya benar-benar kuat lah. Nggak mau ninggalin temannya, walaupun gimana pun. Di situ gue betulin dulu tasnya, gue ikat. Tapi selama jalan itu gua emang ada perasaan gak Iya enak. benar. Dari awal Dari pas di pos Maki 1 gue nyium bau melati. Iya bau melati. Cuman Bau kayak bangke. ya kalau itu gue nyiumnya pas pendakian di itu tanjakan Sambalado gue di situ. Aduh, udah pertengahan sih belum. Udah pertengahan Udah tuh. pertengahan. Benar-benar pertengahan dari tangga Sambalado sama benar jalur trek tanah. Benar-benar pertengahan itu. Udah benar-benar gue nyium kayak begitu. Gue kode kan sama Andri. Gue bilang emang salahnya gue sih, emang gue orangnya kepo. Lu nyium gak? Gini. Dan temennya gue juga sama lagi mandi sebutin. Ya gue juga nyium. Ya udah emang gue sama dia udah bener-bener punya chemistry ya. Nggak bener-bener gue dibawa takut apa gimana, enggak. Ya udah santai aja. Toh kita di situ cuman bertamu atau gimana lah gitu, nggak ngelakuin hal-hal yang aneh sih. Aneh Ya, sih kita sebenarnya. tujuan Gua- positif lah. Ya positif lah. Cuma Nah. di situ lu ngeliat Pocica gak sih? Jelas banget tuh gue ngeliat Wacica, dan jelas banget itu. Di situ temen gua 2 orang sih. Dia sama Si Andri. Andri Jadi kan posisi paling di belakang. belakang. Makanya pas Lihat. itu, makanya pas ada pocong. ya pas gue liat pocong itu kan langsung kita gerak lagi, yang gue takutnya kenapa-napa apa gimana, ya udah ayo jalan. Emang si carrier juga udah gue betulin lagi kan, gue ikat lah, yang penting bisa gue pakai nyampe ke atas. Tapi selama perjalanan itu emang masih kecium bau. Iya sih, emang bener. Makanya kan yang tadinya gue di depan Andri, gue rolling tuh sama Andri, mundur ke belakang, takutnya gimana kan, takut dia down mental apa gimana, ya gue pindah ke belakang. Gue pindah di belakang, itu gue tuh ngerasain yang benar-benar diikutin tuh. Masih kayak ada Kayak ada yang yang ngeliatin, ada yang ngikutin gue. Dan bau itu tuh belum hilang. Dan jangan pun di belakang, gue paling depan tuh ngerasain udah kayak gitu. Wah, Iya. makanya gue apa cuman gue berdua doang, apa mereka nggak nyadar apa gimana kan? Ya udahlah, udah amat lah kata gue. Udah gitu ya jalan sampailah gue di puncak Puncaknya. Kencana. Di situ gue nyari lahan buat pasang tenda kan, yang Kebetulan emang bener di- padat itu lagi di weekend situ kan ini. Emang udah janjian sebenarnya sama Ya iya sama bener. Nah, teman-teman rumah. Emang Teman-teman. dia udah duluan naik. Dia naik dari siang. Mm-mm. Sementara gue trekking malam sama dia, sama anak-anak trekking malam. Hmm. Jadi temen gue yang dari rumah udah nyampe sana di atas. Hmm. Kita udah sampai, cuma posisinya waktu itu lapak penuh. Ya bener, itu lapak bener-bener penuh banget itu. Emang jatuhnya emang hari weekend. Kalau biasanya emang kalau hari weekend di situ rame. Rame banget Rame sih. banget. Udah kayak pasar. Siapa tahu itu bener-bener gue nyari space yang ya bener-bener Itu nyari space juga mepet sama mepet tenda sama orang. tenda orang gitu bener. Jadi mepet banget. udah gimana ya? Emang udah full. Jadi Gua trek paksain. orang jalan pun udah sikat aja. gue sikat aja dah. Daripada Udah nggak dapet dapet, sama tenda ya kan? sama orang, biarin aja. Yang penting gue diriin tenda, gue istirahat. Itu sih gue istirahat. Baru tunggu sampai puncak bikin tenda nggak lama si Poai bilang kalau dia tuh lagi dapet. Nah di situ gue kaget. Dondong gue, ternyata ini. ternyata Tapi untungnya gue di situ pas pendakian itu gue nggak cerita di trek Iya sih. nggak, ya satu itu, dan gue tuh di sepanjang jalan tuh gue ya baca ya, bersolawat lah apa yang gue bisa, gue itu biar bener-bener nge-handle takutnya ada apa-apa. Makanya kenapa cewek kalau naik gunung lagi haid atau lagi dapet itu mending jangan sih. Iya benar, jangan. Mending jangan. Soalnya
resiko bener-bener bahaya, ngeri banget. Ya Walaupun itu gunung ya nggak terlalu tinggi ya, nggak terlalu tinggi. Berapa sih di atas 1.200? Iya segituan. Di bawah 1.500 kalau nggak salah. Ya kata gue ya udah perdana inilah nggak apa-apa maksudnya. Cuma posisi pas di situ dibilang lagi dapet kan, Kaget gue kan. anak-anak kaget. Ya. Kenapa nggak bilang dari awal pas di base camp? Kan emang di base camp juga, di base camp yang biasa tempat gue nongkrong tuh emang ini dulu persiapan logistik, prepare lah, semua udah siap. dan masukin ke keadaan semua. Dia nggak Cuma bilang. pas hari dia nggak bilang. Dia nggak bilang kalau misalkan dia lagi dapet, gue nggak tahu kan. Bilang pas udah di atas. Ya gimana tuh. Cuma ya selama perjalanan nanjak ya itu sih yang paling horor. Kalau selepas kita jalan pulang, nah yang paling parahnya lagi nih Paginya kalau nggak salah. pagi. Jam 6-an kalau jam 6 lah. Jam 6 setengah 6 lah dia turun. Dia turun sama temen gue. Iya. Dia turun berdua. Dia turun berdua buat Dia pengen ke di bawah kan ada kamar mandi, ada WC umum. di Simaksi, pos Di Simaksi yang Simaksi kedua itu. Itu ada toilet umum. Dia pengen ganti Pembalut. roti lah. Ya itu Jepang. begitu. Roti Jepang. Ganti roti Jepang. Dan yang bikin kagetnya, ya setahu gua namanya cewek lagi dapet, bukannya harus dicuci ya si bekas darahnya Bekas darah itu yang udah harus dicuci. Cuma salahnya dia tuh dia nggak dicuci, dimasukin kantong kresek langsung dibuang. Diikat, dibuang sama dia. Situ. Dan di situ pun dia pas naik lagi ke atas tuh katanya tuh dia diikutin apa gitu. Itu pagi loh. Itu pagi. Dia diikutin. Tahu apa-apa dia bilang gitu sama gue cerita. Gila sih itu. Itu benar pendakian gue. Pertama pendakian malam, kedua pendakian emang gue bawa yang lagi dapet. Yang sebelumnya gue nggak pernah kayak gitu, berangkat pagi trek ya aman lah semua. Misalkan emang udah gue wanti-wanti di base camp tempat gue nongkrong, kalau misalkan ada yang dapat apa gimana ya udah bilang aja nggak apa-apa. Jadi biar nggak ke yang lain juga sih sebenarnya. Resiko kan itu kan, resikonya kan semua bukan per orang. Bukan satu orang. Iya semua. Tanggung jawab kita semua kan, nggak mungkin takutnya kejadian yang kayak gitu. Tapi nggak lama pas kita baru bikin tanda, nah si bungsu ini yang dia nyusul dateng. Ternyata pas kita masih di trek udah mau nyampe puncak, dia tuh nyusul dari belakang udah naik ke atas. Makanya nggak lama kita jadi nggak lama kita bikin tenda dia datang. Cuma untungnya ya alhamdulillahnya nggak kenapa-napa sih. Gua cuma doang sih. Ya bikin tegang aja ketemu begituan di trek gunung loh. Trek gunung loh, itu treknya kacau sih, tangga sama landu itu treknya mantep. Kalau misalnya tanjakannya gila, udah gitu pakai si tangga itu pakai kayu doang, kayu satuan itu dijadiin tangga di itu yang lebih pegel sih itu sih. Iya lebih pegel itu emang treknya malah lagi pas hujan juga kan, pas hujan becek licin banget itu. Kita salah pijak ya kita masuk kaki kita ke dalam. Jatuh pasti makanya seleo makanya gitu. Dan singkat cerita ya sampai masak ini cerita ya udahlah yang udah biasa lagi, udah nggak usah dipikirin lah apa-apa, yang udah aja. Cuma yang paling horor ya pasti situ aja sih, ketemu sama yang begituan di gunung. Cuma selama gue naik gunung ya paling parah itu, sisanya enggak. Ya itu pengalaman sih. Ngitung pengalaman ya. Buat yang lain nih, kalau misalkan naik gunung sama cewek atau sama pacarnya nih, atau sama istri lah. Iya. Kalau lagi dapat mending jangan. Mending nggak usah. Gunung nggak akan kemana-mana, masih di situ aja. Tenang. Ya mungkin ya cerita gue ya segitu aja dah. Iya. Mungkin lain waktu kalau misalkan emang dapat kesempatan kayak gitu lagi, atau ada narasumber baru kali ya. Ada narasumber baru, dia bakal cerita lebih seru. Semoga kalian suka sama video ini. Sekian untuk video ini, gua Betep, gua Jo. terima kasih dan sampai jumpa.